Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Jumpa kembali dalam program pembelajaran instalasi penerangan listrik. Pada kali ini temanya adalah pemasangan kontak-kontak atau stop kontak dan saklar seri untuk instalasi penerangan listrik. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini mempunyai tujuan agar peserta didik mampu membaca gambar instalasi penerangan listrik. Yang kedua, peserta didik mampu membuat gambar instalasi penerangan listrik. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan peralatan tangan atau hand tool untuk memasang komponen instalasi penerangan listrik. Yang keempat, peserta didik mampu memasang komponen instalasi penerangan listrik dengan benar. Berikut adalah contoh gambar instalasi listrik sederhana untuk rumah tinggal dengan luas bangunan 25 meter persegi. Kita bisa melihat, ini adalah sebuah gambar instalasi penerangan untuk rumah dengan luasan 25 meter persegi, artinya rumah ini mempunyai panjang sekitar 5 meter, lebar 5 meter. Nah, 5 meter bisa dibuat satuan senti di sini 200 cm atau sama dengan 2 meter, kemudian 80 cm, kemudian 220 cm. Jadi 200 ditambah 80 tambah 220 sama dengan 500 meter. Nah, ini adalah untuk bagian depan. Kemudian untuk panjangnya ada bagian 100 cm, 300 cm, 100 cm atau 1 meter, 3 meter, 1 meter. Sehingga panjangnya sama dengan 5 meter, lebarnya sama dengan 5 meter. Kemudian rumah ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama untuk bagian depan, ini adalah bagian teras dengan lebar 1 meter. Ini kita berikan lampu. Oh ya, instalasi listriknya berasal dari sini. Ya, berasal dari bagian depan kanan. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada satu kabel berwarna merah, kemudian 3 buah garis dengan beberapa simbol. Ya. Di sini ada simbol garis biru sebagai gambar netral, ada jalur netral, kemudian hitam dengan ada bentukan bulat kecil itu sebagai fasa, kemudian ada garis kuning dengan garis strip-strip itu sebagai ground. Jadi ada 3 buah kabel, yaitu kabel netral berwarna biru, kabel hitam untuk fasa, kemudian kabel kuning untuk ground. Kemudian masuk di bagian APP, alat untuk pembatas dan pengukur atau pengukur dan batas, yaitu sebagai di sini biasanya sebagai KWH ya. Jadi untuk pembatas arus juga untuk pengukur arus yang digunakan. Masuk KWH. Kemudian keluarannya 3 kabel, yaitu kabel biru, kabel hitam, dan kabel kuning sebagai ground, kuning strip hijau ya. Nah, di sini kabel 3, kemudian masuk percabangan. Percabangan pertama, ini ada percabangan menuju simbol kontak-kontak atau stop kontak. Ini kabelnya 3, sehingga di keterangan gambar satu garis ada 3 buah garis, yaitu kabel garis biru menandakan kabel netral, kabel hitam untuk menandakan kabel fasa, kemudian kabel kuning strip untuk menandakan kabel ground. Nah, untuk pemasangan komponen kontak-kontak maka dibutuhkan 3 buah kabel. Sementara untuk bagian berikutnya ada di percabangan yang ketiga ini, percabangan 3 satu ke kontak-kontak, satunya lagi ke saklar. Nah, kalau di saklar ini karena beban-bebannya berupa lampu, maka kabelnya hanya 2, yaitu kabel fasa dan netral. Fasa yaitu kabel hitam mempunyai titik hitam, kemudian kabel biru sebagai netral. Nah, ini kemudian masuk ke saklar. Saklar ada 2 buah
dua buah tangkai atau dua buah garis yang menandakan bahwa ini adalah sebagai simbol saklar seri. Saklar seri artinya satu buah saklar yang bisa digunakan untuk mengendalikan dua buah lampu, yaitu lampu di bagian teras, kemudian satunya lagi lampu untuk bagian ruang keluarga atau ruang tamu, ya. Ini jadi satu saklar mengendalikan dua buah lampu, maka disebut saklar seri, ya. Jadi komponen saklar untuk mengendalikan dua buah lampu. Kemudian ini berarti bagian ruang keluarga atau ruang tamu. Kemudian ini bagian teras mungkin untuk selasar, ya. Kemudian ini ada ruang kamar dengan satu lampu. Nah, ini ada terhubung dengan saklar. Nah, ini saklar tunggal, ya. Sehingga satu saklar mengendalikan satu beban lampu. Kemudian ini ada saklar tunggal juga, satu saklar yang mengendalikan satu lampu. Nah, untuk lampu kamar tidur menggunakan satu saklar. Kemudian untuk lampu dapur, lampu dapur ini digunakan untuk dapur dan kamar mandi, tapi lampunya satu, sehingga satu saklar mengendalikan satu lampu. Nah, di dalam instalasi rumah sederhana ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Ada bagian untuk pemasangan kontak-kontak, ada bagian untuk pemasangan saklar seri dengan dua buah lampu, ada bagian saklar tunggal untuk mengendalikan lampu dapur, ada pemasangan saklar tunggal untuk pemasangan mengendalikan lampu kamar tidur. Nah, dari instalasi yang kompleks ini, ya, instalasi rumah, itu nanti kemudian di dalam pekerjaannya akan kita bagi-bagi dalam bagian yang lebih sederhana, yaitu ke beberapa komponen yang diperlukan. Nah, akan menjadi sebuah job atau pekerjaan, yaitu adalah di mana nanti siswa diharapkan bisa menggambar, ya. Nah, menggambar kerja dan SOP atau standar operational procedure, ya. Gambarlah diagram instalasi dan pengawatannya. Nah, ini adalah gambar diagram instalasi, kemudian ini gambar pengawatannya. Ya, nanti siswa sebelum bekerja diharapkan bisa membuat gambar ini, ya, membuat gambar secara diagram instalasi dan membuat gambar pengawatan. Gambar pengawatan kaitannya nanti dengan kawat atau kabel apa saja yang diperlukan dan bagaimana terhubungnya. Nah, di sini kita lihat bahwa komponen yang paling kiri di sini ada NCB 1 fase, ya, fungsinya adalah sebagai pengaman atau proteksi pada rangkaian instalasi listrik pada bagian stop kontak ini. Jadi rangkaian stop kontak ini diamankan oleh sebuah komponen yang namanya NCB 1 fase. Kemudian komponen untuk kontak-kontak di sini kabelnya ada 3. Terlihat ada kabel yang warna merah untuk fasa, kemudian ada kabel warna biru untuk netral, dan kabel warna kuning strip itu sebagai kabel ground. Nah, sehingga kalau di instalasi diagramnya harus ada NCB, kemudian ada pipa-pipa sebagai pelindung kabel-kabel ini, ya. Kemudian ada TDOS atau kotak sambung cabang 3, di mana cabang 3 ada satu cabang yaitu untuk ke stop kontak atau kontak-kontak, dan ada satu cabang untuk nanti pengembangan dari rangkaian ini mau disambungkan kemana. Nah, sehingga instruksi kerjanya adalah gambarlah diagram instalasi dan pengawatannya. Kemudian siapkan alat dan material sesuai kebutuhan. Ya, alat-alatnya apa saja untuk bisa melakukan pekerjaan ini, ya. Ada pekerjaan instalasi atau pemasangan kontak-kontak, alatnya apa saja? Ya, tentu saja nanti ada palu, ya, untuk memasang atau memasang paku klem, ya, untuk masang pipa ini kan perlu klem, maka pakunya perlu dipukul dengan palu. Kemudian ada tang kombinasi, ya, tang kombinasi untuk membuat sambungan kabel dan sebagainya. Kemudian ada tang potong untuk memotong kabel. Kemudian ada tang pengupas untuk mengupas kabel. Kemudian ada obeng plus dan minus. Ya, ini adalah pelatihan yang dibutuhkan. Kemudian untuk materialnya tentu saja ada
beberapa, ada NCP1 fast, kemudian ada kontak-kontak. Nah, kontak-kontak di sini nanti untuk pemasangannya ada di dalam imbodos ya, imbodos. Yaitu untuk pemasangan kontak-kontak ada di dalam bagian dalam, maka perlu imbodos. Kemudian untuk pipa, pipanya ada 2 buah, yaitu pipa untuk jalur ini dan jalur cabang. Kemudian kontak sambung cabang 3 atau TDOS. Nah, kemudian tentu ini perlu baut atau perlu paku. Itu untuk material input. Kemudian lakukan pemasangan install listrik sesuai dengan gambar. Nah, jika sudah digambar, sudah selesai, silahkan dengan menggunakan prinsip K3, yaitu menggunakan peralatan-peralatan alat pelindung diri, maka silahkan Anda buat rangkaian ini. Ya, demikian untuk job 1. Ya. Kalau ini sudah selesai, kita lanjutkan untuk job kedua atau pekerjaan kedua. Nah, kalau pekerjaan kedua di sini adalah untuk pekerjaan pemasangan komponen saklar seri. Ya. Nah, saklar seri ini secara gambar untuk pengawatannya adalah seperti ini, ya, dari kontak-kontak, kemudian ke di percabangan untuk pemasangan ini NCB, percabangan untuk kontak-kontak, kemudian lanjut ke saklar, ya. Satu kabel fasa masuk ke bagian input daripada saklar. Nah, berarti satu kabel fasa masuk ke saklar seri. Kemudian untuk outputnya atau keluaran daripada saklar seri akan satu bagian terhubung ke lampu bagian atas, satu bagian lagi akan terhubung dengan lampu bagian bawah. Sehingga saklar seri ini akan mengendalikan lampu atas dan bawah. Ya. Jadi kalau ini sebagai gambar pengawatannya, maka kemudian gambar diagram instalasinya adalah seperti ini. Ada NCB1 fast, kemudian ada pipa-pipa, kemudian ada kontak sambung cabang 3 atau TDOS, kemudian terhubung dengan kontak sambung cabang 4 atau crossDOS, kemudian terhubung dengan saklar seri yang satu saklar yang mengendalikan 2 lampu. Kemudian cabang yang berikutnya adalah cabang ke lampu 1, di mana untuk lampu 1 kita pasang ini beri fitting untuk tempat lampu, kemudian lampunya, kemudian untuk cabang yang berikutnya adalah ke lampu yang ke bawah atau lampu kedua dengan fitting dan di dalamnya atau nanti dipasangi lampu. Demikian untuk gambarnya, sehingga untuk urutan langkahnya adalah pertama gambarlah diagram instalasi dan pengawatannya, kemudian siapkan alat dan material sesuai kebutuhan, alat-alatnya apa aja yang diperlukan, kemudian lakukan pemasangan install listrik sesuai dengan gambar kerja. Demikian untuk job kedua. Jika pekerjaan job 1 dan job 2 sudah selesai, maka nanti setiap siswa bisa melanjutkan untuk pembuatan atau pekerjaan job yang ketiga, yaitu gabungan daripada job 1 dan job kedua menjadi rangkaian yang lebih kompleks, yaitu pemasangan kontak-kontak dan pemasangan saklar seri untuk mengendalikan 2 buah. Jika keterampilan ini anak-anak sudah mampu menguasai dengan baik, maka kita bisa menyelesaikan daripada yang job ini, mengerjakan job instalasi listrik untuk rumah sederhana akan mudah bisa diselesaikan. Ya, jadinya dari pekerjaan yang kelihatannya rumit seperti ini, ternyata kalau kemudian kita uraikan, kita kelompokkan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, ternyata hanya terdiri dari 2 bagian saja, yaitu bagian instalasi untuk pemasangan kontak-kontak dan instalasi pemasangan saklar, baik itu saklar seri maupun saklar tunggal. Jadi demikian ya untuk praktek kali ini, ya, kurang dan kemudian di dalam yang lebih kompleks lagi akan bisa menyelesaikan proyek seperti ini. Ada
MCB, kemudian ada cross-DOS, ada TDOS, ya. Dimana di sini saklar seri yang mengendalikan 2 buah lampu, kemudian ada kontak-kontak dan saklar tunggal yang mengendalikan 1 buah lampu. Jadi di dalam pekerjaan yang lebih kompleks bisa seperti ini. Demikian untuk kegiatan instalasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.